Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi ya sama Om Trader. Jadi setelah sekian lama kita nggak bikin video, akhirnya kita pun bikin video. Ya karena kesibukan lain, termasuk juga kesibukan mengurus grup Telegram, ya jadi memang perhatiannya atau fokusnya sedikit terbagi. Tapi kita coba lagi untuk aktif di YouTube ya. Terkhususnya buat teman-teman trader semua yang mungkin ada yang menunggu sih kenapa trader retail nggak pernah update lagi ya. Jadi kali ini kita akan bahas secara general dulu teman-teman ya. Untuk video kita kali ini mungkin kita akan bahas dari IHSG-nya dulu, lalu mungkin kita akan bahas saham-saham big caps ya. Saham-saham big caps yang menjadi penggerak utama dari IHSG ya. Nanti kita akan bahas BRI, BCA, Astra, Unilever, Telkom, Mandiri ya. Jadi ini mungkin top 5 dari index mover atau penggerak IHSG ya, terutama teman-teman yang mungkin masih awam dan belum berani trading saham-saham yang gorengan atau third atau second liner dan lebih milih saham blue chips ya monggo, karena di saham-saham index mover ini pun saya rasa sudah mulai menarik ya kalau kita mau entry, karena sudah beberapa sih sudah ada yang di posisi bottom gitu teman-teman ya. Tapi berhubung ini kita kita akan bahas banyak saham. Jadi saya akan fokus di teknikalnya saja ya. Untuk bandarmologi mungkin nanti kalau misalnya ada request khusus, saya akan bahas juga untuk bandarmologi dari saham-saham blue chip ini ya. Tapi ini paling tidak saya berikan masukan dari sisi teknikal ya. Kalau mau entry di angka berapa entry, di angka berapa TP, lalu kalau mau stop loss ya monggo. Tapi ini bukanlah sebuah nasihat keuangan, teman-teman ya, disclaimer on, tetap lakukan research berdasarkan observasi teman-teman sendiri ya. Jadi kalau kita mulai dulu dari IHSG ya. Jadi kalau kita lihat IHSG ya, memang saat ini IHSG bergerak dalam fase sideways kecil teman-teman ya. Kalau kita lihat sih fase sideways kecilnya itu ya mungkin akan berada di range 5.700 hingga 5.800 ya, hingga di range 6.400-an ding ya, sekitar itulah ya, 6.400 hingga 6.500. Jadi IHSG akan bergerak di fase ini ya, di range harga ini maksudnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh akan bergerak di fase ini untuk saat ini ya. Nah, gitu ya. Jadi IHSG kurang lebih akan bergerak di batas bawah dan batas atas kotak kuning ini ya. Jadi kemarin dia ditutup 6.086 ya. Kalau teman-teman perhatiin kemarin dari charting intraday-nya ini terkesan dalam tanda petik IHSG seperti harus ditarik ke atas gitu ya, ke atas 6.000, karena ya memang 6.000 ini area support psikologis ya. Karena kalau sudah tembus 6.000 ya orang takutnya makin banyak yang panic selling. Jadi memang kalau menurut saya pribadi beberapa hari yang lalu terkesan seperti IHSG ini dipaksa untuk naik gitu teman-teman ya. Oke, tapi apapun itu IHSG sudah berada di atas level 6.000 ya. Dan kalau secara teknikal ya, meskipun resisten besarnya ada di 6.300, 6.400, tetapi kalau kita lihat ya dalam range sideways kecilnya, maka akan ada resisten kecil di sini. Disinilah ya, kurang lebih ya, di sini bolehlah hingga sini nih. Nah ya, akan ada resisten kecil di area 6150 hingga 6160 ya. Jadi kalau memang misal IHSG mampu menembus area 6150 hingga 6160, besar kemungkinan IHSG akan kembali uji resist di 6.300 hingga 6.400. Namun bila mana IHSG tidak mampu menembus 6150 hingga 6160, maka IHSG berpotensi untuk kembali ke area support ya. Yang jelas support terdekatnya akan ada di sinilah ya. Yang jelas 6.000 support psikologis ya. Mana nih 6.000?
Nah, kurang lebih 6.000 support psikologis. Tapi kalau secara teknikal kita melihat akan ada area support mulai dari 5945 hingga 5960 ya. Jadi akan ada support kecil di situ. Jadi akan ada dua area sideways nih ya. Sideways yang atas itu di sekitar sini ya teman-teman ya. Di range area sini. Lalu sideways yang kedua itu sideways bawah. Aduh. Nah, sideways bawah akan ada di area sekitar sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sideways yang agak besarnya 5.700 hingga 5.800. Jadi ini penentuan nih ya. IHSG sekarang pergerakannya sudah mulai mendekati 6150, 6160. Kalau dia bisa breakout, potensi kembali ke 6.300, 6.400. Kalau gagal breakout dia kembali ada potensi melemah kembali ke area 5.900-an ya. Kalau bisa jangan jebol 5.000 jangan jebol lah karena bisa balik lagi ke sideways bawahnya ini ya. Ini lumayan kuat juga, supportnya 5.700 hingga 5.800 ya. Tapi kalau saya melihat di sini sih pergerakan IHSG udah mulai agak lemah. Ini teman-teman, kenapa mulai agak lemah? Kemarin dia sempat opening itu di 6.100 tapi di siangnya di sesi 2 dia melemah ke hingga closing ya, akhirnya closing di 6.086 ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini sih ini ya posisi penentuan sih memang untuk IHSG, karena kalau kita lihat dari segi EMA-nya juga ya, IHSG nanti akan coba uji resist garis EMA 35 ya. Tetapi bagusnya positifnya dia sudah berada di atas garis EMA 13 ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya IHSG akan coba membentuk pola ya double bottom gitu teman-teman ya. IHSG akan mencoba membentuk pola double bottom. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini bottom pertama ya, lalu ini bottom kedua. Nah, gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kapan pola double bottom ini terkonfirmasi? Apabila IHSG mampu breakout dari 6.112 ya. Tak cek dulu high-nya berapa. Oke, 613 ya. Kalau misalnya IHSG mampu breakout dari 6.113 ya, dan dia closing bertahan di atas itu ya, terkonfirmasi mungkin 2 candle selanjutnya bertahan di atas itu, maka pola double bottom ini terkonfirmasi teman-teman ya. Nah, jadi kalau terkonfirmasi itu sangat baik ya. Kenapa sangat baik? Karena ya seperti yang kita ketahui pola double bottom adalah pola pembalikan arah ya. Jadi reversal walaupun dia reversal dari downtrend kecil paling tidak menuju uptrend kecil. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini kalau berhasil ditembus maka ya besar kemungkinan dia akan uji resist lagi ke 6.300-an. Gitu teman-temannya di area sini nih. Nah, di area sini juga bisa 6.300-an gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita lihat minggu depan pola double bottom ini terkonfirmasi, karena kalau kita lihat di sini kemarin sebenarnya teman-teman sudah mencoba untuk menembus tetapi sepertinya memang tidak kuat gitu ya. Kemarin kan high-nya itu di 6115 ya. Sudah berhasil ditembus tapi enggak kuat ya, di sesi 2 memang melemah akhirnya IHSG. Jadi mungkin itu dulu teman-temannya untuk review dari pergerakan harga IHSG ya, potensi-potensi yang mungkin terjadi di di IHSG gitu teman-temannya. Nah, lalu bagaimana dengan saham-saham yang menjadi penggerak dari IHSG ya? Oke. Jadi mungkin kita lihat dari yang porsi paling besar dulu nih teman-temannya. Kita lihat dari porsi yang paling besar dulu. Nah, kita lihat dari BBCA ya. BBCA ini kalau kita lihat sebenarnya udah cukup baik ya. Ini salah satu saham yang saya sampaikan saham blue chip yang sudah mulai menarik ya. Kenapa mulai menarik? Karena dia mulai tertahan di supportnya dan dia rebound ke atas. Cuman memang kita belum tahu reboundnya sampai ke berapa ya. Maka dari itu kita akan coba cek, kita coba analisa secara teknikal teman-teman. Nah, berhubung area ini kemarin adalah area tertahan sebagai konfirmasi support, maka area 29.500 hingga 29.500 itu bisa kita katakan sebagai area support yang kuat untuk BCA ya, karena
terjadi rejection di titik 29.500 sekian ini gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga trace ke belakang memang ini adalah area-area rejection ya, di mana terjadi multiple rejection dan membentuk support yang cukup kuat dari area 2.900-an ini gitu ya teman-teman ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ada titik-titik support di sini ya. Jadi memang dan kemarin pun jadinya membentuk titik support yang baru ya, sehingga area 29.500 ini bisa kita katakan sebagai area yang cukup kuat untuk menahan pergerakan harga dari BCA baik sebagai resisten maupun sebagai support ya. Jadi cukup baik gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kalau misalnya supportnya sudah kita tentukan di 29.500 hingga 29.800, bagaimana dengan resistennya? Nah, resisten terdekat dari BBCA akan ada di area 32.900-an kurang lebih ya. 32.900 hingga 33.100. Ya kita katakan 33.000 kita bulatkan gitu teman-teman ya. Kalau memang dia berhasil breakout, maka akan ada resisten lagi di 35.000 ya, 35.000 hingga 36.000 ya. Jadi itu adalah titik-titik dari support dan resisten saham BBCA teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sebenarnya kalau teman-teman ada yang spekulatif buy ketika terjadi pantulan, maka paling tidak teman-teman sudah punya floating profitnya 2%-an ya. Menuju ke resisten 1 masih ada chance profit sekitar 8% ya. Kalau ke resisten berikutnya masih ada 15%. Tapi ya kita tidak muluk-muluk dulu lah ya. Dengan kondisi pasar saat ini ya kita expect untuk bisa punya potensi profit sekitar 7%-an gitu ya. Atau kalau teman-teman yang baru mau masuk misal nih ya, baru mau masuk di saham BCA dari harga closing di 31.300-an menuju ke resisten 1 masih ada potensi profit 4,8%. Masih lumayan lah ya untuk swing low swing pendek gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu untuk trading plan saham BBCA ya. Lalu bagaimana dengan saham BBRI gitu ya, karena saham BBRI pun salah satu saham index mover dan salah satu saham yang cukup stabil pergerakannya gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya terjadi rejection juga di sini ya saham BBRI di area 4.100. Kalau teman-teman ada nonton video saya yang sebelumnya terkait IHSG dan saham BBRI dan BBCA, saya sudah beri call ya, saya sudah call untuk buy BBRI di area 3.900 hingga 4.100 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan kemarin sempat menyentuh area 4.100, teman-teman yang mau spekulatif buy harusnya sudah posisi floating profit sekarang gitu ya. Kalau kita lihat di harga 4.100-an ya, harusnya teman-teman sudah, saya ambil di 4.150 deh gitu ya. Posisi floating profit 4%. Wah, kan itu lumayan tuh ya, 4%-an di saham BBRI. Ups. Kan lumayan nih ya, sudah floating profit 4% gitu ya. Karena resistennya masih bisa nih kita uji resisten lagi gitu ya. Memang ini kemarin dia tidak mampu naik lagi, dia melemah ya. Kalau secara teknikal dia mungkin karena dia tertahan di garis EMA 35-nya gitu teman-teman ya. Oke ya. Jadi support pertama untuk BBRI akan ada di 4.100 ya teman-teman ya. Lalu sama seperti video sebelumnya, kalau 4.100 nggak kuat, maka teman-teman bisa tunggu lagi di area 3.900 untuk saham BBRI ya. Lalu bagaimana dengan resistennya ya? Untuk resisten dari saham BBRI yang pertama ada resisten juga sebenarnya memang di area 4.400 ya. Mungkin karena itu juga kemarin saham BBRI nggak mampu menembus lebih tinggi ya. Ini kan kalau kita perhatikan dia high-nya ada di 4.460 ya, sementara ada support di area 4.400 ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada area support yang cukup kuat ya. Terjadi beberapa kali multiple rejection di area situ, sehingga 4.400 ini ketika dia jebol ada kemungkinan menjadi resisten yang kuat gitu ya. Di sini pun dia
terjadi nggak kuat untuk jebol teman-temannya. Ini mungkin 1 bulanan mungkin itu atau setengah bulan ya, 10 candle 15 candle ya, kurang lebih setengah bulan nggak mampu dijebol. Di sini pun dia nggak mampu dijebol, bahkan sampai kemarin area 4.400 ini nggak mampu dijebol ya. Jadi ya kalau teman-teman yang mau TP di 4.400 ya monggo silakan, udah cuan 4%-an juga ya. Tapi yang mau spekulasi hold bisa hold ya teman-teman, karena akan ada resisten berikutnya di saham BBRI ini di harga 4.500 ya. Kalau mampu lagi jebol 4.500 maka akan ada resisten kembali di 4.700-an ya. Baru ada resisten kecil kembali di 4.800 dan terakhir di all time high-nya di 4.500 gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk potensi loss and profit-nya sendiri, kalau dari harga terakhir menuju ke 3.900 nih, kurang bawah pula ya. Oke, sampai sini ada potensi loss sekitar 5%-an ya. Dibanding dengan potensi profitnya teman-teman ya. Potensi profit ya kalau sampai 4.400 hanya 1%-an. Tapi kalau mampu di breakout ada potensi reward sekitar 4,5% ya. Lalu ke 4.700 10%, naik ke 12 dan naik ke 14. Tapi ya kita pun kembali gak usah muluk-muluk. Kalau IHSG mampu kembali ke 6.150-an, paling tidak kita bisa atau 6.100 hingga 6.200 ya teman-teman. Paling tidak kita bisa expect BBRI kembali ke area 4.500 dan teman-teman punya potensi profit ya. Buat yang mau swing pendek bisa dapat potensi profit sekitar 5%-an kurang lebih ya teman-teman. Oke. Nah, BBRI ini sendiri kalau teman-teman perhatikan ya, dia kurang lebih membentuk pola yang sama seperti IHSG ya. Ini bisa diperhatikan nih. Dia membentuk pola double bottom. Memang pola double bottomnya tidak sesempurna IHSG ya. Kenapa tidak sesempurna IHSG atau pola double bottom pada umumnya gitu ya? Karena dia membentuk swing low gitu teman-teman ya. Karena dia membentuk swing low yang mana harusnya kalau bukan swing low sih, lower low. Karena kalau kita mau membentuk pola double bottom harusnya bottom yang kedua itu lebih tinggi daripada bottom yang pertama. Itu baru double bottom yang cantik gitu ya. Kalau bottom yang kedua lebih rendah daripada bottom yang pertama ya sebenarnya agak sulit lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini neckline-nya ada di area 4.400, lagi-lagi ketemu gitu ya. Jadi memang 4.400 ini adalah kunci untuk BBRI. Kalau 4.400 ini bisa dijebol ya dan kuat closing di atas 4.400, maka terkonfirmasi breakout dari neckline double bottom dan juga breakout dari resisten yang sangat kuat di BBRI. Sehingga kalau lolos 4.400 ke 4.500 itu gampang ya. 4.700 mudah-mudahan kalau market mendukung, asing juga tidak net sell, mudah-mudahan 4.700 bisa dicapai. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya untuk saham BBRI ya. Lalu selanjutnya saham Unilever ya. Saham Unilever kita cek di sini teman-teman ya. Ini kalau saya pribadi sih langsung skip aja lah ya. Ini downtrend yang cukup parah sih. Gak baik lah ya kalau untuk saham Unilever, dia udah downtrend yang cukup parah ya. Ini belum kelihatan tanda-tanda reversal. Ini di sini ada support. Ini sebenarnya support yang cukup kuat ya. 6.800 ini support yang cukup kuat. Di sini ada rejection berapa kali? Banyak. Di sini pun rejection ya. Tapi masih mampu dijebol. Ya udah. Ya, kita expect akan uji sekarang support nih. Ya, memang ketahan di support 6.100. Mudah-mudahan kuat. Kalau kuat 6.100 akan coba uji resist lagi di 6.800. Kalau kuat jebol 6.800 akan kembali ke 7.700. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau misalnya malah nggak kuat 6.600 ya udah balik lagi ke 5.500 ya. Kalau saya sih skip ya. Ini kita belum tahu dia bakal turun sampai sejauh mana. Ini halus banget turunnya ya, smooth ya, pelan tapi menghanyutkan. Saya langsung skip. Oke, selanjutnya Astra. Nah, Astra ini lumayan ya. Astra lumayan mulai menarik. Kalau kita cek chart weekly-nya dia dalam pola uptrend sebenarnya, walaupun memang uptrendnya sudah patah ya. Uptrendnya sudah patah kalau kita perhatikan teman-teman ya. Uptrendnya sudah patah.
Tapi kalau dari segi supportnya, dia masih ada support di area 5.000. Nah, ya support 5.000 ini di sini juga support yang cukup kuat, ada rejection juga ya teman-temannya. Ada rejection di sini dan 5.000 ini juga bersamaan adalah support psikologis ya. Jadi support psikologis yang mudah-mudahan memang mampu menahan saham ini. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih di sini ya, support psikologis di area 5.000. Kalau 5.000 itu nggak bagus ya, bagus kita keluar dulu ya dan kita tunggu dia misalnya kita tunggu dia menyentuh area mulai dari 4.350 hingga 4.460 ya. Karena kalau dia breakdown dari 5.000 ada potensi ke 4.400-an gitu teman-teman ya. Nah, cuman syukurnya di sini memang dia berhasil tertahan ya, tertahan di support psikologisnya di 6.000 di 5.000 ya. Dan dia rebound ke atas, cuman memang terakhir kalau kita lihat dia masih tertahan di garis EMA 13 ya. Kalau kita lihat di sini dia coba udah berhasil ditembus, tapi di akhir sesi dia nggak kuat dan dia ndelosor ke bawah ya, gagal menembus support EMA 13-nya gitu teman-teman ya. Nah, jadi memang dia akan coba lagi sih kembali testing support di 5.000. Tapi kalau memang nanti market mendukung dan sahamnya kuat, maka saham ini berkesempatan untuk uji resist di 5.400 ya. Itu bisa jadi target taking profit terdekat buat teman-teman yang mau short trading gitu ya, yang mau swing pendek ya, mungkin bisa 2 mingguan gitu ya. Nah, kalau berhasil dijebol maka berkesempatan untuk uji resist lagi di area 5.800. Kuat di atas 5.800 sebenarnya ada resist kecil di 6.000 ya, 6.000 ya bisa juga jadi resist psikologis. Lanjut ke 6.200 gitu ya, teman-teman. Tapi sih dengan kondisi market yang sekarang saya expect ya kalau misalnya Astra bisa balik ke 5.700 atau 5.800 itu sudah cukup baik untuk market gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya mudah-mudahan Astra membentuk pola double bottom juga ya, kembali membentuk pola double bottom. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah coba membentuk double bottom, cuman memang sayangnya nggak berhasil gitu ya. Nah, ya ini kan di neckline nih. Neckline-nya di sebenarnya udah berhasil nembus neckline ya 5.700-an tapi nggak bisa berhasil menembus support di 5.800-nya ya. Nah, ini kembali akan coba membentuk pola double bottom lagi ya. Jadi mungkin ini nggak tahu nih apa dia akan uji resisten dulu di 5.400 atau dia dari sini dari 5.300 langsung testing support lagi di area 5.000-an, tergantung market semuanya kembali lagi ya, baru dia coba breakout dari 5.400-nya gitu ya. Nah, jadi memang kita masih wait and see dulu sih karena ini posisinya juga udah tengah-tengah teman-teman ya. Kalau yang mau coba-coba spekulatif buy mungkin bisa buy on breakout di 5.400 dengan target terdekatnya 5.800 gitu ya, karena 400 ya teman-teman udah bisa cuan 7%-an lah kalau menurut saya gitu ya teman-teman. Oke, nah itu untuk Astra ya. Lalu mungkin yang terakhir teman-teman ya BMRI. BMRI juga salah satu saham yang menjadi penggerak dari IHSG teman-temannya. Nah, kalau kita lihat di sini BMRI ini salah satu blue chip yang paling menarik menurut saya pribadi ya, karena dia bergerak sideways kecil di supportnya. Ini udah support nih ya. Nah, mulai dari sini mulai dari sini hingga area sini ya, itu adalah support yang cukup kuat dari Bank BMRI gitu ya. Karena kalau itu jebol, yowis langsung delosor ke 5.700 sampai ke 5.000 langsung delosor ke 5.700 hingga 5.300. Nggak baik ya. Jadi memang tapi sih sejauh ini ini area berapa sih? 6.300 ya. 6.100 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham BMRI ya. Sehingga saya expect 6.100 ini mampu menahan penurunan kalaupun dia turun harga BMRI gitu teman-teman ya. Nah, memang di sini teman-teman bisa spekulatif buy walaupun memang kembali lagi
BMRI ini sedang dalam masa downtrend kecil gitu ya. Downtrend kecil sehingga memang dia kalau bisa breakout dari downtrend line ini ya, dia bisa saja menuju target selanjutnya itu. Oke, pertama supportnya udah ya. Lalu resist terdekatnya dari BMRI akan ada di area 6.400 ya. Jadi untuk resist terdekat akan ada di area 6.400 ya. Lalu kalau memang kuat bisa uji resisten berikutnya di 6.700 hingga 6.800. Lalu kalau memang kuat berkesempatan lagi untuk kembali ke area 7.000-an ya. Itu untuk saham BBRI. Ya, jadi memang kalau teman-teman mau spekulatif buy sekarang bisa banget gitu ya, apalagi semakin dekat ke 6.100 semakin bagus teman-teman untuk entry ya, karena ini 6.100 ini sebenarnya bukan 6.100 ya, 6.200 lah. Ya, 6.200 teman-teman udah bisa 6.200 teman-teman udah bisa spekulatif buy BMRI dan ya menjadikan area 6.100 sebagai area stop loss gitu ya. Kan risknya kecil tuh. Ya, risknya paling cuman sekedar berapa ya? Ya cuman 1,33% lah gitu ya. Kecil gitu ya, bandingkan dengan rewardnya kalau teman-teman entry di 6.250 katakan ya, menuju ke resisten 1 aja teman-teman punya potensi profit 3%. Lalu ke TP2 punya potensi profit 7% hingga 7% hingga 10% kurang lebih ya. Jadi BMR ini salah satu yang paling menarik menurut saya teman-teman ya, karena kalau untuk ke 6.700 mudah-mudahan bisa tercapai lah kalau market bisa kembali ke area IHSG bisa kembali ke area 6.200 6.300 gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman tadi ya penjelasan terkait IHSG, kita review juga bersama dengan trading plan untuk saham-saham blue chips terutama yang menjadi index mover dari IHSG atau penggerak utama dari IHSG teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan boleh silakan, tapi saran saya tetap lakukan research berdasarkan observasi teman-teman sendiri, karena ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual, namun hanya sebagai tambahan referensi untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau join ke grup Telegram Trader Retail, yuk monggo silakan. Mau gabung juga boleh ya teman-teman ya. Jadi kita punya grup Trader Retail, mau grup umumnya juga boleh ya. Jadi sini kita diskusi banyak gitu teman-teman ya, terkait saham, terkait apa, semua saling support ya. Nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi, yang mau gabung ke grup Telegram Trader Retail kita bisa diskusi di sana. Atau kalau yang mau gabung di grup premiumnya bisa juga, kita punya menu swing, juga ada menu invest ya. Untuk menu swing ini update stock pick Trader Retail terakhir ya, tanggal 16 April jam setengah 10 malam. Ini saya buka nggak apa-apa sih, nggak masalah, karena sebagian besar juga banyak yang udah taking profit. Member kita banyak yang taking profit juga ya. Ini kita ada Doit, ini juga masih masih BEP, tapi yang lain kayak Main, MTech, Agi, Mari, Wim, Wood, Mapi, Wembu kita rata-rata taking profit ya, kenyang teman-teman. Lalu juga ada menu WL, kita ada Same, Kino, Era, Tegera, Asa, Esis, semuanya juga cuan. Ya teman-temannya, menu sore win rate rata-rata di atas 80% hingga 90%, rata-rata taking profit. Memang tetap ada yang stop loss, cut loss, ya nggak mungkin kita 100% benar karena kita bukan dukun, tetapi win rate kita masih cukup tinggi. Jadi ya monggo, kalau yang nggak mau ikut grup premium ya sekedar ikut yang grup umum pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi teman-teman itu dulu pembahasan dari Trader Retail untuk saat ini. Memang agak kepanjangan, tapi mudah-mudahan penuh dengan informasi, syarat dengan ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga channel kami boleh semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.